zaman sekarang itu banyak janda-janda muda ya. Iya, yang saya dengar itu ya. Janda-janda muda. Ya, janda muda. Karena dia tidak memperhitungkan dari pernikahan itu. Oh gitu. Orang tuanya menikah, punya anak satu, berpisah. Kadang belum sampai punya anak juga berpisah. Karena orang tua menurut anak. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ya, Mas ya. Seperti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber YouTuber dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas soal apa dengan Mbak ini yang ingin ketemu dengan saya. Mbak, bahasa apa Mbak ini Mbak? Bahasa apa sharing apa gimana ini? Ya, saya cuma pengen sharing aja ya. Saya cuma pengen sharing aja sama Mas Sakti ya. Iya. Begini, kan kita itu di tanah Jawa ya. Ya. Kalau di tanah Jawa itu biasanya mempunyai adat ya, mempunyai tradisi. Adat istiadat. Ya. Adat istiadat, tradisi masing-masing orang di Jawa itu. Nah, yang mau saya pertanyakan seperti ini Mas Sakti ya. Saya itu punya anak. Anak saya laki-laki. Nah, dia udah istilahnya udah dewasa, udah mempunyai calon mau menikah gitu ya. Iya, istilahnya anak saya itu mau menikah. Cuman kan kalau di Jawa itu punya tradisi atau adat istiadat. Betul ya. Kalau hari kelahiran itu kalau di Jawa itu kan pasti dipertanyakan. Iya. Ya, dipertanyakan misalkan hari Jawanya, hari kelahirannya itu kan. Iya, biasanya orang tua itu dari mempelai putra itu menanyakan kamu lahirannya apa, kamu tahunnya apa, pasti ditanyakan. Dan di situ dijadikan satu apakah jodoh atau tidak seperti itu. Iya, seperti itu. Saya ingin tahu itu kalau orang Jawa ini ya, adat istiadat Jawa itu hari apa yang baik, kelahiran mana yang bisa cocok itu seperti apa gitu. Saya belum tahu. Di sini yang saya tanyakan dulu kan anaknya Mbak itu yang mau menikah itu kan. Iya. Itu harinya apa? Dia kelahirannya hari Kamis. Hari Kamis. Kamis apa? Pasarannya apa? Pasarannya itu Kliwon. Kamis Kliwon. Kamis itu 8, Kliwon itu 8, 16. Terus yang perempuan? Yang perempuannya juga sama itu hari Kamis. Kamis apa? Iya, Kamis Legi. Kamis 8, Legi itu 5. Berarti pertemuan mereka 16 ditambah 13. Berapa itu? 16 tambah 13 itu 29 ya. Ya. 29 ya termasuk boleh atau bagus lah. Memang mereka karena dari pasaran juga runtun kan, mungkin mereka memang dijodohkan sama yang kuasa seperti itu. Jadi kalau pertemuan 29 itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi yang di Jawa itu memang yang tidak boleh itu adalah benar-benar ada sesuatu yang membuat pernikahan nanti itu kurang baik, itu yaitu pertemuan 24, 25 ya. dan 33. Oh, gitu. Itu dilarang keras. Kadang biasanya setelah hitung hari atau apa itu lamaran itu kan ditanyakan itu. Dan masih ada juga orang Jawa yang masih kental. Ketika itu pertemuan tidak boleh itu biasanya mereka itu akan bersaudara saja maksudnya itu. Oh, gitu. Enggak jadi bernikah karena takut seperti itu. Itu kalau misalkan anaknya gitu, misalkan selain ya yang tidak diperbolehkan itu ya, anaknya udah saling suka, udah saling mencintai, terus gimana itu? Nah, betul, ini pertanyaannya luar biasa. Memang zaman sekarang tuh jarang juga yang ngukemi adat Jawa ya. Kadang sudah menikah anaknya sudah satu baru mengetahui pertemuannya, ternyata dulu tidak boleh ya, sudah hanya anaknya 2 ternyata pertemuan mantan juga tidak bagus seperti itu ya. Jadi memang ada cara itu setelah ketika sudah menikah tuh artinya kan sudah punya anak kan, juga eman juga kalau sampai berpisah kan seperti itu. Itu memang ada caranya, kita harus izin kepada yang kuasa, kepada yang menunggu.
leluhur tanah Jawa, para nabi, para malaikat, para wali itu harus izin ke situ supaya pertemuan itu nanti diperbolehkan karena sudah ada anak sebetulnya. Tapi kalau sebelum menikah kan kebanyakan orang Jawa yang kuno itu kan mending dibiarkan saja, nggak jadi seperti itu, padahal nanti ada dampaknya seperti itu. Jadi memang pertemuan mantan itu ketika belum menikah memang benar-benar dilarang sama orang sesepuh dulu, itu dilarang. Begini ya Mas, saya ingin tanya sekali lagi, kenapa kalau pertemuan 24 atau 23 itu 25 ya. Itu tidak diperbolehkan, kenapa? 24, 25, 33 ya. Saya jelaskan. Jadi pertemuan 24 itu dalam Jawa itu sudah dikatakan 24. 24 itu bahasa Jawanya patikur. Ya. Artinya pati ukur. Ukurannya anak dua. Begitu. Ketika nanti anaknya dua, mereka akan meninggal salah satu dari pasangan itu. Seperti itu. Itu yang 24 itu berbahaya sekali. Jadi ketika rumah tangga itu sudah mulai mapan lah, seperti itu, anaknya dua itu sudah mulai mapan kan, di itu mulai ditegur oleh leluhur tanah Jawa seperti itu. Jadi ketika punya anak dua nanti lekas mendapat teguran, yaitu suatu kematian seperti itu. Salah satu dari mereka itu akan ada yang meninggal pasangan itu. Seperti itu. Kalau 25 itu kalau di Jawa selawe, bahasa Jawa selawe itu artinya tali mangke. Apa itu tali mangke? Ya, tali mangke itu artinya gini, ketika pertemuan nanti 25 itu akan jadi satu, kehidupannya seperti tali tambang itu ya. Oh iya. Akan melingkar seperti itu, nggak akan pernah ada habisnya masalah itu. Jadi 25 itu akan selalu ada masalah kehidupannya itu. Jadi soal rezeki pun, soal hubungan pun selalu terbelit-belit seperti tali yang selalu membeli selalu membeli. Jadi kehidupannya pertemuan 25 itu akan selalu terbelit. Itu yang 25 ya? Iya 25. Yang selanjutnya itu berapa itu? Yang nggak boleh? Yang 25 itu nanti ya, kebanyakan akan berpisah. Oh gitu? Iya. Akan berpisah karena saking besarnya masalah-masalah yang datang, saking banyaknya masalah-masalah yang mereka hadapi, itu suatu pahit dari suatu kehidupan, bisa berasal dari keluarga kita, bisa berasal dari lain-lain lah masalah itu. Mengerikan ya Mas ya? Iya, makanya itu orang tua zaman dahulu itu sudah tahu lah itu kendalanya nanti kalau rumah tangga kan seperti itu, kan sudah tahu, makanya benar-benar dilarang gitu. Dan ada lagi yang 33 ya? Iya, 33 itu pertemuan yang benar-benar sangat dilarang keras. Dalam Jawa itu dilarang keras karena 33 itu artinya pertemuan kematian. Begitu? Iya, biasanya ketika menikah 33 itu nanti dalam hitungan bulan salah satu dari mempelai akan meninggal. Cuman dalam hitungan bulan itu. Bukan tahun, 3 tahun gitu kan? Iya, kalau mereka selalu berkumpul. Oh gitu. Selalu berkumpul maksudnya salah satu mereka itu tidak pergi kemana, bertugas atau apa, itu agak lama. Oh gitu. Kalau dia seling ngumpul di rumah terus kerjasama bagaimana itu nanti akan cepat. Karena kebersamaan mereka itulah yang dihitung. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang berman keluar negeri atau gimana kan, itu nanti ketika pulang masih bersama karena mereka akan berpisah jarak. Gitu. Tapi selain mereka nanti dalam hitungan bulan itu meninggal, kalaupun mereka itu tidak berpisah, tapi akan merasakan rumah tangga yang hidup tapi serasa mati. Maksudnya? Mereka rumah tangga mereka utuh, tapi kehidupan rumah tangga mereka itu serasa mati. Serasa mati itu sangat benar-benar menyakitkan. Contohnya seperti apa itu? Suatu misal terjadi suatu perselingkuhan. Seperti itu yang akan membuat kehidupannya itu seperti kayak mati hati, mati rasa, mati hati gitu. Dan harmonisnya pun juga mati. Gitu. Suatu misal gini,
jenengan selingkuh dengan seorang, gitu kan. Terus ketahuan saya, kan rasa saya mati dengan Anda. Oh gitu. Nah, itu ibaratnya rumah tangga itu udah tidak harmonis. Jadi kalau Hidup bersama tapi serasa mati. oh gitu. Itu kalau mereka hidup seperti itu. Iya. Makanya benar-benar dilarang. Oh gitu. Kalau Dan juga pertemuan itu Mas ya, pertemuan yang 33 tadi itu. Iya. Ya 33 itu kalau tidak ada kematian berarti ada kematian yang lain gitu ya. hidup serasa mati. Hidup serasa mati itu. Iya, jadi rumah tangga serasa ambar saja. Kita serasa hidup saja bahagia, nggak ada keharmonisan juga nggak ada. Makanya 33 itu dilarang keras zaman dahulu. Mending nggak nikah daripada sampai mereka menikah. Kalau orang tuanya mending seperti itu. Kadang bisa bermusuhan juga. Oh gitu. Karena nggak setuju dengan anaknya itu tadi. Dan juga di Jawa itu selain itu arah, Mbak. Maksudnya Arah pernikahan itu yang dilarang, benar-benar dilarang itu adalah yang mojok ke utara barat. utara. Kalau satu tempat atau satu desa, satu kelurahan itu kan masih terlihat arahnya. Iya. Ibaratnya utara barat mojok ke sana itu nggak boleh. Gitu. Terus mojok ke selatan timur itu juga nggak boleh. Oh gitu. Ya, itu nanti kalau sampai terjadi pernikahan biasanya yang nggak setuju itu adalah kedua orang tua. Karena gini, kalau nanti mantainya kuat, salah satu dari orang tua mereka itu akan meninggal. Nah seperti ini kan tadi ke utara barat ya. Ya. Ke utara barat. Terus kalau misalkan kita masih di wilayah Jawa, di wilayah Jawa. Kalau di luar Jawa itu seperti kita dari Jawa, tapi arahnya kita ke utara barat itu, cuman jaraknya di luar Jawa itu seperti apa itu? Jadi dalam lingkup satu kota itu masih bisa diprediksi bahwa itu arahnya ke situ kan. Ya. Tapi kalau beda kota kayaknya sudah enggak sih. Oh, gitu. Ibaratnya Blitar, Surabaya kan arahnya sudah enggak jelas kan. Gitu. Ibaratnya Blitar, daerah mana lagi itu kan sudah arahnya enggak jelas. Itu arahnya mojo atau lurus itu. Nggak bisa ditempuh dengan jarak kilometer kalau gitu ya. Betul. Jadi itu berlaku dalam suatu kota. Jadi satu kota udara masih terlihat itu arahnya ke sana itu nggak boleh. Nah, di situ memang benar terjadi ketika menikahnya itu ke selatan timur. Ke selatan timur. Itu hukumannya ada sesuatu yang bernama sumur upas seperti itu. Sumur upas itu tahu sumur ya? Iya tahu. Tapi di dalamnya ada upasnya. Jadi kehidupan mereka nanti akan sakit-sakitan. Nah, kalau saya dengar upas itu seperti jamur gitu. Iya, bukan upas itu apa ya? Apa? Seperti racun. Oh racun, bukan Ya, jamur ya. jadi pertemuan yang beracun. Iya. Saya tuh menikah arahnya juga seperti itu tapi bahagia. Nah, kan seperti itu. Iya. Saya malah kaya. Belum. Iya, hitungannya adalah anak dua. Oh gitu. Iya, hitungannya anak dua. Itu nanti pasti akan bisa. Nikah ke arah timur selatan ya. Iya. Timur selatan itu tadi apa ini? Sumur upas. Iya, sumur upas. Kalau ke utara barat, ngalor ngulon bahasa Jawa. Iya. Itu patok kuburan. Ngalor ngulon. Iya. Ya, itu patok kuburan artinya mereka sudah dikasih batasan ketika nanti masih bersama dalam rumah tangga anaknya dua, maka mereka salah satu juga akan meninggal. Oh gitu. Seperti itu. Makanya dalam Jawa ngidul ngetan kalau ngalor ngulon itu nggak boleh ya. Karena itu luar biasa, sudah dirasakan leluhur zaman dahulu. Mungkin bapak kita yang umurnya mungkin ratusan sudah merasakan itu, dan mereka sudah mengetahui bahwa itu benar-benar terjadi. Makanya di tanah Jawa itu luar biasa seperti itu, keyakinan. Tapi sekarang agak ambar saja ya, karena kan tidak turun temurun kan. Oh gitu. Apa udah mulai hilang atau seperti gimana? Tidak. Jadi memang dari kemajuan zaman dahulu dengan era sekarang sudah beda. Kalau zaman dahulu itu anak nurut pada orang tua, tapi zaman sekarang kan anak yang nurut, orang tua yang nurut pada anak. Ya, kebalik ya. Kebalik. Iya, Nah, itulah ada sesuatu yang membuat ada Jawa itu menjadi tidak dipercaya. Makanya gini Mbak,
zaman sekarang itu banyak janda-janda muda ya. Iya, yang saya dengar itu ya. Janda-janda muda. Janda muda. Jadi, karena dia tidak memperhitungkan dari pernikahan itu. Oh gitu. Orang tuanya menikah punya anak satu berpisah. Kadang belum sampai punya anak juga berpisah. Karena orang tua menurut anak. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ya, Mas ya. Seperti gini, ya, anak menikah dengan arah yang betul, dengan harinya yang betul. Ya. Itu kalau anaknya ini ya, misalkan pisah di dalam pekerjaan, yang satu di luar negeri, yang satu ada di sini, terus berpisah, itu gimana itu, Mas? Ya, semua itu rumah tangga. Apa masih ada istilahnya, masih kena dari adat itu? Semua itu berdasar dari perbuatan. Oh gitu. Jadi walaupun kita sudah pertemuannya bagus, kalau perbuatan kita nggak bisa merubah, nanti juga akan berpisah. Karena gini, semuanya orang itu di dunia ya, namanya orang hidup itu menguat-nguatkan supaya tetap hidup. Jadi bahasa Jawa ini wong urip kuwi nguat-nguatne itu awet urip. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan itu juga nguat-nguatnya supaya tetap bertahan. Nggak ada rumah tangga yang semulus yang direncanakan, semulus yang diinginkan, tidak bisa. Suatu saat juga akan berpisah, suatu saat juga akan bertengkar, seperti itu. Makanya dalam membina rumah tangga itu kan yang utama adalah keimanan kita, untuk tetap menjaga. Selain keimanan itu apa lagi ya, Mas? Saling menjaga, saling percaya, dan di situ saling support ya, saling support. Nanti keluarganya akan bahagia. Jadi memang semua rumah tangga itu menguat-nguatkan supaya rumah tangga tetap bersama. Betul. Walaupun Anda pun juga pasti merasakan juga. Betul. Dengan benturan-benturan, dengan pertengkaran-pertengkaran, dengan ketidakcocokan, kan jenengan berusaha untuk tetap jadi satu. Artinya menguat-nguatkan. Kalau saya ya, Mas ya. Seperti itu. Kalau saya itu menjalani hidup gitu ya. Kalau dulu saya memang kalau menikah zaman dulu saya ikutin adat Jawa juga ya, adat Jawa, ikutin aturan apa yang dikatakan orang tua saya ikutin. Nah sekarang memang dalam rumah tangga juga bisa ada benturan-benturan, cuman saya alhamdulillah menjalannya dengan ikhlas ya. Betul. Dengan keikhlasan hati itu kayaknya lebih utama ya, Mas ya. Iya, jadi ketika kita ikhlas dan bersyukur dengan yang ada, bersyukur dengan seperti apa jodoh kita, itu akan langgeng. Kalau nggak bersyukur, kita menoleh membandingkan dengan yang lain, ya sama juga akan hancur, seperti itu. Jadi nggak boleh yang bandingin sama orang lain. Nggak boleh, namanya. Tadinya saya pingin itu. Kita tetap gini saja, yang sana itu loh rumah tangganya hitungan tahun sama, dan kita dari sana sudah kaya, kita kok masih gini, nggak boleh seperti itu. Yang penting kita selalu bersyukur dengan keadaan yang ada, seperti itu. Walaupun kita nggak dikasih harta benda, kan di situ masih ada yang disyukuri yang lain. Kita dan anak-anaknya itu sehat selalu, kan seperti itu. Luar biasa memang ada Jawa itu, kalau memang dibahas itu sangat luar biasa. Karena rumit ya? Iya, rumit juga, tapi alhamdulillah kalau itu kalau ada Jawa itu sampai sekarang masih diikuti, mungkin kehidupan itu nggak seperti sekarang. Iya kan, anak-anak itu yang menikah 2 bulan 3 bulan berpisah, punya anak 1 2 berpisah. Zaman dahulu anaknya 9 Mbak, anaknya 8, itu tidak berpisah. Gitu ya. Nah, adat Jawa itu juga luar biasa. Soal kejawen itu sangat luar biasa. Jadi memang zaman dahulu orangnya umurnya panjang-panjang, ya kan, karena tidak kena teguran-teguran dari adat Jawa. Gitu, bukan karena sekarang karena makanan kena kimia itu, bukan ya? Sekarang juga bisa dari situ. Orang tuh umurnya nggak panjang bisa dari zat kimia juga. Bisa juga dari memang orang itu sudah tidak percayai adanya adat Jawa seperti hukum karma, nggak percaya itu. Jadi kalau sakit medis lah, sakit medis lah, selalu di situ. Tapi
juga tidak bisa menyelamatkan kan, seperti itu. Gitu. Jadi bisa diambil ada non medisnya juga. Betul, gitu. ya. Itu memang sudah diuri-uri leluhur Jawa zaman dahulu. Suatu misal gini ya Mbak, zaman sekarang itu orang melahirkan itu kan anaknya 1, 2 operasi seperti itu. Zaman dulu nggak ada Mbak. Emang, ya. Hanya ditiup saja keluar. Oh gitu. Anaknya 9, 8, ada yang 11, itu semua lahir normal. Iya. Kenapa zaman sekarang kok anak 1 saja operasi, anak 2 operasi? Iya. Kan seperti itu. Karena dulu itu memakai ilmu Jawa. Nah, seperti itu. Kalau sulit keluar mungkin dengan doa apa terus dibantu keluar seperti itu. Iya. Zaman dahulu itu kan dukun Jawa ya, dukun bayi. Dukun bayi. Dulu nggak ada ya dokter kan. Iya. Anaknya berapa? Saya udah 4. Maksudnya ibu-ibunya dulu, orang dulu anaknya berapa? Banyak-banyak. Nggak ada kabil itu. Nggak ada. Ya anaknya. Iya. Saudara saya itu dulu saudara saya itu 8. Oh gitu. Yang hidup semua. Oh gitu. Yang hidup itu. Iya yang hidup. Ada juga yang keguguran. Tapi katanya ibu saya itu juga nggak ada sih yang operasi yang apa, nggak ada. Gitu ya. Semua lahir dari Normal gitu. normal ya, normal Iya. dari dukun Jawa itu. Udah beda ya Mas ya. Beda. Zaman sekarang cuma kalau ada Jawa sekarang itu kan masih kental. Iya. Kalau diikutin juga itu Susah, lebih rumit juga. Rumit juga. Kalau nggak Tapi diikutin bagus juga. nanti. Kalau nggak diikutin bisa juga, kalau ini juga membahayakan gitu ya. Iya sebenarnya bahaya, cuma kan sekarang diabaikan. Jadi ibaratnya orang yang pertemuannya salah tiba-tiba berpisah, memang jatahnya berpisah kan seperti itu. Orang yang masih muda-muda sudah pada sakit dan lain-lain ya karena kan mereka enggak mengerti namanya hukum karma zaman dahulu seperti itu. Kalau zaman dahulu itu takut Mbak, membuat orang ibaratnya berbuat dosa pada orang itu takut nanti disantet seperti itu. Zaman dahulu jadi orang itu takut lah untuk berbuat yang tidak baik gitu. Nah, karena zaman dulu kental seperti itu. Ada hukum karma, tapi sekarang kan enggak. Itulah bedanya Mbak. Oh gitu, jadi tetap ya Mas, misalkan kita biarpun seorang muslim gitu ya, tapi kita hidup di Jawa. Itu juga harus mengikuti aturan adat Betul, gitu. ya itu. Iya. Kita muslim ya muslim, kita kan bukan keagamaan, tapi kan dalam adat ya adat itu aturan Mbak. Aturan di daerah tersebut. Nah, kalau nanti kita tidak mengikuti ya kita kena hukuman gitu. Satu lagi ya Mas, Iya. ini mungkin agak sakral, yang saya minta maaf gitu ya, Ya, kalau boleh. misalkan ucapan saya ini salah. Yang saya ingin tahu itu, apakah kalau kita mengikuti adat atau aturan adat Jawa ini ya, Iya. apakah itu bisa disebut dengan musyrik? Ya gini, musik dan tidaknya adat Jawa itu tergantung dari orangnya. Oh gitu. Iya. Yang musik itu orangnya. Iya. Kalau adat Jawa dahulu kan ibaratnya kita ngirim leluhur seperti itu pakai bunga, kadang pakai ritual-ritual itu tujuannya sebenarnya hanya untuk menghargai leluhur. Oh gitu. Bukan untuk memuja leluhur. Oh bukan. Nah, kalau kita pakai adat Jawa yang namanya sesaji atau apa itu untuk mencari kekayaan, untuk mendapatkan suatu kelebihan, itu kan artinya musyrik. Musyrik ya itu. Nah, tapi kalau kita hanya ibaratnya kita hanya menghargai leluhur dulu itu sukanya seperti itu nggak apa-apa, tidak dosa, tidak musyrik. Oh gitu. Malah diperbolehkan karena kan kita ibaratnya kan menghargai leluhur kan seperti itu, supaya kita nanti tidak mendapatkan suatu kesalahan atau apa, ibaratnya permisi lah, izin. Tergantung hati kita berarti. Betul, ya. Tujuan musyrik kita itu, apa, kalau kita memakai seperti bunga ya, seperti apapun yang kita ingin kita kayaknya sesajen ya, itu tujuan kita apa, untuk kebaikan atau kejelekan itu tergantung kita. Iya, musyrik itu tergantung orangnya. Oh gitu. Apapun pertanyaan yang berkaitan dengan adat istiadat Jawa atau soal budaya Jawa atau soal apa yang berkaitan dengan kejawen atau apapun pertanyaan pasti saya jawab dan akan saya luruskan. Kasih sekali ya Mas Dati, udah
kasih waktu untuk Ya saya. baik, ya mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti kita menjadi berkah, sharingnya bermanfaat, kita saling berbagi sesuatu yang luar biasa yang bisa ditonton oleh pemirsa di mana Anda berada. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan bisa menjadi suatu mengedukasi kita tentang adat Jawa seperti itu. Saya kira sekian dalam saya berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Jika saya dan mbaknya nanti ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.